Adik aku Jalang? Iyalah. Wow, Lambo bikini. Halo Sobat ID Film, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu diberi kesehatan. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Wira. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus tentara Malaysia yang bernama Hasan Munas. Setelah menyelesaikan misinya, Hasan kembali untuk menemui ayah dan adiknya yang bernama Zain. Yang ternyata mereka memiliki masalah dan sangkut paut hutang piutang dengan seorang mafia kejam yang bernama Raja. Raja sendiri memiliki seorang pengawal pribadi ahli bela diri yang bernama Ifrit, yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Hasan kembali dengan maksud untuk menyelesaikan masalah keluarganya dengan Raja secara baik-baik. Namun usahanya tidak berjalan mulus dan malah semakin memperburuk keadaan. Bahkan ayahnya harus tewas dibakar hidup-hidup. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke plot ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pertarungan antara Zain melawan V yang merupakan anak raja. Dalam pertarungan tersebut, Zain berhasil dikalahkan oleh V. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan Hasan yang baru kembali dari militer setelah menyelesaikan misinya dan hendak pulang menemui keluarganya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan sahabat lamanya yang merupakan seorang polisi. Kau main-main kan? Hasan Munas, tak mati lagi ya? Setelah lama tidak bertemu, mereka berdua pun nongkrong santai di sebuah kafe. Saat asik berbincang, tiba-tiba ada dua remaja yang berkelahi di kafe tersebut. Hasan lalu meminta temannya yang merupakan seorang polisi itu untuk menghentikan dua remaja tersebut. Namun temannya malah membiarkan mereka berkelahi hingga babak belur. Gaduhlah. Hantam dia kuat lagi. Apa salah aku nak tolong? Kena gaduh sangat kan? Makin lembek dua-dua. Senang kerja aku. Setelah itu, Hasan diantar pulang dan tidak lupa juga dua remaja tadi ikut bersama mereka. Dalam perjalanan, temannya lalu mengatakan, melihat dua remaja itu, dia jadi teringat dengan masa muda Hasan dan dirinya yang juga berandalan kala itu. Sebelum dia memutuskan masuk kepolisian dan Hasan masuk tentara. Mendengar nama Hasan, dua remaja tadi langsung mengenalinya, dan ternyata Hasan ini sangat terkenal di masanya, di mana kala itu dia merupakan seorang petarung yang tidak pernah terkalahkan. Serius lah? Hasan Munas yang tak pernah kalah tu? Hasan Munas ke? Oh, famous. Hasan Munas yang pukul tak mati tu. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di kediaman Hasan. Tidak lupa juga Hasan mengucapkan terima kasih kepada temannya karena selama ini telah menjaga keluarganya. Hasan, Adik kau masih single? Aku pijak kau je lagi. Rambut sekat tepi nak adik aku. kau. Rumah keluarga Hasan berada di sebuah rusun yang merupakan wilayah yang dikuasai mafia yang bernama Raja. Sesampainya di rumah, dia tidak disambut baik oleh adiknya, karena adiknya masih menaruh kecewa saat Hasan meninggalkan mereka. Namun berbeda dengan adiknya, ayahnya justru menyambut baik kepulangan Hasan, dan untuk ibunya sendiri sudah meninggal dunia. Pada malam harinya, Hasan pergi menemui Raja di markasnya. Sesampainya di sana, dia dihadang oleh anak buah Raja yang bernama Nasmi. Mereka berdua pun terlibat perbincangan di mana Nasmi mengatai adiknya seorang perempuan jalang. Hasan lalu membalas dengan menanyakan kabar kakaknya Nasmi yang telah meninggal dunia karena overdosis narkoba. Mendengar itu, Nasmi marah dan melayangkan pukulannya, namun dengan mudah ditangkis oleh Hasan. Tidak lama kemudian datang Ifrit, yang kemudian membawanya menemui Raja.
bikini. Di gedung itu juga menjadi tempat arena taruhan tarung bebas dan pesta narkoba. Sesampainya di tempat raja, Hasan lalu meminta agar raja tidak lagi mengganggu keluarganya dan berjanji akan segera melunasi hutang adiknya. Di sini juga diketahui dulunya Hasan merupakan seorang petarung yang bekerja untuk raja, dan kala itu mereka banyak menghasilkan uang. Raja lalu mengatakan kalau dia tidak ada urusan dengannya, dan meminta agar Zain sendiri yang datang kepadanya. Setelah itu Hasan lalu kembali, namun ketika keluar dia dihadang oleh Nasmi yang ternyata masih menaruh dendam kepadanya. Hasan diarahkan menuju sebuah ruangan yang di sana sudah ada orang-orang yang disiapkan untuk mengeroyoknya. Namun Hasan yang sudah terbiasa dengan itu terlihat santai saja, dan baku hantam pun terjadi. Jumlah anak buah Nasmi yang cukup banyak dapat dikalahkan dengan sangat mudah, hingga Nasmi kemudian menyerangnya dengan pisau dan melukai lengannya. Namun dia juga tidak berkutik saat Hasan berhasil merebut pisaunya. Setelah itu justru Hasan yang meminta maaf kepada Nasmi karena telah mengatai kakaknya. Sesampainya di rumah, lengannya langsung diobati Zain. Meskipun dia masih marah kepada Hasan, namun dia tetap masih peduli kepadanya. Setelah itu, keesokan harinya tampak Hasan bertemu dan berbincang dengan Bon, teman polisinya. Bon mengatakan kalau dia juga tidak suka dengan raja dan ingin menjebloskannya ke dalam penjara. Namun itu bukanlah hal yang mudah, karena perlu bukti yang kuat, oleh karena itu dia meminta Hasan untuk bekerja sama. Setelah itu, tampak Hasan meminta ayahnya untuk membujuk adiknya agar mau menemui raja untuk meminta maaf. Barangkali dengan begitu raja akan meringankan hutang mereka. Dan setelahnya mereka bisa pergi dari tempat itu. Namun entah mengapa, ayahnya justru menolak untuk pergi dari tempat itu. Dan untuk alasannya sendiri, nanti akan kita ketahui. Singkat cerita, pada malam harinya tampak Hasan dan adiknya pergi menemui raja. Adiknya sendiri mau pergi karena menuruti permintaan ayahnya. Sesampainya di tempat raja, mereka langsung menghadap dan adiknya langsung meminta maaf. Sampai di sini mungkin akan timbul pertanyaan, atas dasar apa adiknya meminta maaf dan apa kesalahannya. Jadi, seperti yang kita lihat di awal film tadi saat adiknya bertarung menghadapi Vi, anaknya raja. Nah, ternyata waktu itu adiknya taruhan dengan sejumlah uang, di mana sebenarnya dia tidak memiliki uang untuk taruhan tersebut. Jadi ya bisa dikatakan hanya bermodalkan nekat. Akan tetapi dalam pertarungan itu adiknya berhasil dikalahkan oleh Vi, sehingga dia berhutang kepada raja. Permintaan maaf Zain tidak diterima begitu saja. Raja lalu menyuruhnya makan makanan anjing sebagai permintaan maaf. Dengan terpaksa Zain pun menurutinya. Neil, makan. Buat. Okay, enough. Setelah melakukannya ternyata hutangnya hanya dikurangi 40% saja. Lalu Vi kemudian berbisik kepada ayahnya kalau dia dan adiknya yang bernama Ryan ingin bertarung dengan Hasan dan Zain. Raja lalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka punya kesempatan untuk membersihkan semua hutangnya dengan bertarung di atas ring. Dan tanpa berpikir panjang, Zain langsung menerima tantangannya. Let's do it. Cepat lagi, Dik. Kalau kita nak cancel game ni. Kau bagi aku kunyah, telan makanan anjing. Bang, kalau kita menang ni, kita boleh berambus daripada flat telan. Kau nak aku dengan ayah ikut kau balik macam kan? Jadi kau setuju dah ni ikut aku? Kalau kita menang. Tapi kalau kita kalah?
Akhirnya mereka berdua berhasil memenangkan pertarungan tersebut, yang artinya mereka telah terbebas dari hutang piutang dengan raja. Dengan gembira mereka berdua pulang dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan tampak ada 3 orang yang membuntuti mereka. Menyadari akan hal itu mereka segera berlari dan masuk ke dalam bis. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah jebakan yang sengaja dipersiapkan oleh Vi dan Ryan yang tidak terima dengan kekalahannya tadi. Dan baku hantam pun kembali terjadi. Hasan dan Zain mampu menghadapi mereka dan Ryan akhirnya tewas oleh tusukan anak buahnya sendiri. Melihat Ryan tewas, Vi lalu mengambil alih kemudi dan menabrakkan bis ke sebuah tembok. Sementara dirinya melompat ke jalan dan melarikan diri. Beruntung Hasan dan Zain berhasil selamat. Tidak lama kemudian datang rombongan raja yang memeriksa bis tersebut dan mengambil jasad Ryan. Hasan dan Zain segera bersembunyi dan melihat dari kejauhan. Raja sangat marah, lalu menyuruh asistennya untuk mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Hasan dan Zain ke rusunnya. Mendengar itu mereka berdua segera berlari pulang, karena saat ini ayahnya sedang terancam. Hasan berusaha menghubungi ayahnya. Namun teleponnya tidak diangkat sementara anak buah raja telah berkumpul di depan rusun. Di sini tampak Nasmi yang diajak untuk segera bergabung terlihat bingung. Dan setelah itu dia justru menelpon polisi lalu memberitahukan ada keadaan darurat. Akhirnya ayah Hasan mengangkat telepon. Hasan lalu mengatakan jika anak buah raja sedang mencari mereka dan menyuruh ayahnya untuk segera pergi. Namun kalau sempat pun aku nak pergi mana? Ayah! Degil orang tu ni. setelah dikeroyok, ayahnya berhasil disekap dan diikat kemudian dilumuri bensin. Lalu raja dengan beringas membakarnya hidup-hidup. Hasan dan Zain yang telah sampai kini terlambat, karena api yang membesar membuat ayahnya tidak mungkin untuk diselamatkan. Kedatangan mereka diketahui oleh anak buah raja yang masih berjaga, dan dengan amarah yang membara, Hasan dan Zain menghajar mereka semua. Tak layak pegang barang bapakku. Zain yang sudah sangat marah lalu pergi menuju markas raja, meskipun Hasan telah melarangnya. Musuh yang terlalu banyak membuat Hasan terpaksa harus menahannya agar Zain tidak mereka kejar. Di tengah pertarungan, polisi pun datang dan menghentikan mereka. Bon yang merupakan temannya menyuruh meletakkan parangnya dan menyerahkan diri. Semua anak buah raja ditangkap termasuk Hasan. Dalam perjalanan, Bon melepas borgol Hasan dan mereka berdua terlibat pertengkaran kecil, di mana ternyata Bon juga memiliki dendam dengan raja setelah kedua orang tuanya meninggal yang dalangnya tidak lain adalah raja. Setelah itu, Bon lalu menyuruh Hasan agar dia pergi ke markas raja dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang dikawal ketat oleh pengawal pribadi raja, di mana di dalam ruangan itu ternyata merupakan tempat memproduksi narkoba. Hasan lalu bertanya bagaimana Bon mengetahui hal tersebut. Dan ternyata selama ini ayah Hasanlah yang menjadi mata-matanya dan memberitahu informasi tersebut kepada Bon. Itulah alasannya kenapa di awal tadi ayah Hasan tidak mau diajak untuk meninggalkan rusunnya.
Kemudian Bon meminta Hasan untuk memukulnya, setelah itu kabur agar polisi yang lain tidak curiga. Tadi batang hidung, masih berdarah. Tunggu aku. Hah? Kau serius? Serius, mari. Sorry, Bon. Cepat. Sementara itu, Zain telah sampai di markas raja dan menghajar anak buahnya. Tidak lama kemudian, Hasan tiba dan mereka berdua dikepung oleh para karyawan dan anak buah raja. Lalu tiba-tiba telepon milik seorang anak buah raja yang bernama Faisal berbunyi. Dia ditelepon oleh Nasmi yang menyuruhnya pulang karena ibunya sangat mengkhawatirkannya. Lalu kemudian handphone para pekerja dan anak buah raja yang semuanya penghuni rusun juga berbunyi. Yang ternyata mereka semua ditelepon oleh keluarganya masing-masing. Dan mereka diminta untuk pulang dan berhenti menjadi budak raja. Mendengar itu mereka semua lalu membiarkan Hasan dan Zain pergi. Melihat itu raja lalu memerintahkan jagoannya, Ifrit, untuk turun tangan. Mereka berdua akhirnya tiba di tempat produksi narkoba dan dihadang oleh para pengawal pribadi raja. Dan baku hantam pun terjadi. Pukulan dan tendangan yang dilayangkan mengenai cairan kimia yang mudah terbakar, yang membuat ruangan tersebut perlahan dilahap api. Mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan para pengawal raja tersebut, kemudian pergi dari ruangan itu. Mereka berdua pergi mencari raja, namun dihadang oleh Vi dan Ifrit. Dan klimaks baku hantam pun dimulai. Seperti pada film action umumnya, mereka berdua di awal cukup kesulitan menghadapi Vi dan Ifrit, bahkan hampir kalah. Lalu pada satu kesempatan Vi mendapat kesialan, di mana katananya nyangkut di sebuah tembok, yang kemudian kesempatan itu dimanfaatkan oleh Zain untuk memfatality. Namun tentu saja itu bukan akhir dari pertarungan ini, di mana mereka berdua masih harus menghadapi Ifrit, alias Om Yayan Ruhian, si pendekar kebanggaan kita semua. Bangsan! Itu tajam.
Ifrit yang terlalu kuat membuat Hasan dan Zain sekarat tak berdaya. Lalu Ifrit kemudian mengambil sebuah pisau untuk mencabut nyawa Zain. Namun sepertinya malaikat maut masih berpihak kepada mereka berdua. Zain berhasil memanfaatkan kesempatan itu dengan menusuk Ifrit dengan pisaunya sendiri. Disusul tendangan Hasan yang menghantam wajahnya. Dan pertarungan diakhiri dengan sangat-sangat memilukan. Setelah berhasil mengalahkan Ifrit, mereka berdua segera mencari raja, hingga tiba di ruangan pribadinya dan mereka berdua pun disambut hangat dengan beberapa tembakan. Tangan kosong dan sebilah golok tentu saja tidak mungkin mampu menghadapi kecepatan peluru. Oleh karenanya, Hasan meminta Zain untuk menunggu di luar, dan biarkan dia sendiri yang menghadapinya, karena dia tidak ingin adiknya terluka. Dengan keahliannya sebagai seorang mantan pasukan khusus, Hasan berhasil mengecoh raja dan merebut pistolnya hingga membuatnya terpojok. Di sini raja masih sempat-sempatnya mencoba untuk merayu Hasan dan mengatakan kalau semua ini dilakukan juga demi kepentingan masyarakat penghuni rusun. Namun tentu saja emosi Hasan yang sudah sangat membara melebihi rayuannya. Dan raja pun terkapar dan markasnya terbakar. Hasan lalu meminta Zain untuk kabur, sementara dia sendiri menyeret raja yang pingsan keluar untuk kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Medik, Apa yang orang cakap, tak kena-mena dengan adik aku. dah mati ke? Kalau dah mampus, apa aku nak angkat dia ni. Dah, cepat sikit. Kenapa? Nak pergi mana? Nak meletup ni. Cepat. Hasan! 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 Lalu film diakhiri dengan beberapa tahun kemudian. Tampak Zain yang telah menjadi seorang pilot di Kesatuan Tentara Udara Diraja Malaysia dan film pun tamat.